kan makna makna pun juga udah berbeda. Walaupun makna katanya itu sama, tapi ketika dirangkai dengan kata yang lain, itu memunculkan makna yang berbeda. Itu maksud dari faktor bahasa. Ya. Jadi misalnya di sini kata contoh adalah misalnya kata ibu. Ya. Kata ibu ini kalau makna akan berbeda bila kita letakkan dalam kontekstual yang berbeda. Artinya kita kontekstual itu kita sandingkan dengan kata yang berbeda. Misalnya kalau misalnya Anda mengatakan uhibul walidain, itu makna kalimat itu akan berbeda atau kata uhibbu itu akan berbeda kalau Anda rangkai dengan uhibbu spermi. Ini ya. Jadi uhibbu seperti itu jelas. Makna uhibbu itu nggak bisa dibandingkan dengan ketika yang katakan uhibbul walidain. Jadi uhibbul walidain itu juga nggak bisa. Ciri-ciri bagaimana, pelaksanaan bagaimana, apa yang harus dilakukan dengan uhibbul walidain itu nggak bisa disamakan perilakunya dengan uhibbul spermi gitu. Ya, disitulah bedanya dari catatan faktor bahasa tadi. Ya, ketika tauhid bersama dengan kepentingan itu pasti berbeda dengan atau ibu itu pasti berbeda maknanya, gitu ya. Itu seperti dengan faktor bahasa. Contoh lain kata Jamil. Ketika kata Jamil itu disandingkan dengan Almar atau Jamilah. Kemudian Anda merubah dengan disandingkan dengan Alwar atau Jamilah. Kata Jamilah itu jelas berbeda. Dan juga tidak bisa disamakan gitu. Jadi keindahan yang ada pada wanita itu nggak bisa disamakan keindahan yang ada pada bunga, gitu kan? Nggak bisa disamakan. Kalau sama nanti bisa dibandingkan. Ayyuhuma ajmal, mana yang lebih cantik? Kan nggak bisa begitu, ya. Keindahan yang ada itu ada unsur-unsur yang ada tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur yang ada di dalam yang disebut dengan kata ini. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor bahasa. Begitu juga contoh misalnya kata akal. Ketika disandingkan kata to'am, ya kita paham kalau to'am itu artinya sesuatu to'am itu dimasukkan ke dalam mulut kan gitu. Tetapi ketika kalau itu disandingkan kata al-haq, al-haq itu artinya melanggar hak. Gitu. Ya, melanggar hak bukan akan apa itu ditaruh di mulut bukan. Artinya dia melanggar akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian kalau dikatakan akal riba, ya akal riba itu bermakna lain. Artinya Anda mengambil kelebihan apa orang lain, gitu kan? Dalam bertransaksi ketika ada harta yang diambil lebih nah, Anda bisa diistilahkan dengan melakukan akal riba. Kemudian ada yang disebut dengan akal haram. Ya, akal haram artinya Anda mengambil harta yang bukan milik Anda. Gitu. Jadi sesuatu yang diambil oleh Anda bukan milik Anda disebut dengan akal haram. Jadi kata akal ketika disandingkan dengan kata yang berbeda itu memunculkan makna yang berbeda dari makna akal di situ. Ya. Bukan hanya makan, tapi juga sesuai dengan sandingannya. Sanding ini seperti pilihan kata, seperti dengan unsur-unsur bahasa, ya, hubungan kata dengan kata lain, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam konteks ini, dalam konteks bahasa Arab. Itu nanti dari sini memunculkan yang disebut dengan kolokasi. Ya, kajian kolokasi. Kolokasi itu adalah hubungan kata yang disandingkan dengan kata lain yang bahkan yang sudah kata tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa lagi dirubah dengan kata yang lain, gitu. Harus disandingkan dengan kata itu. Kemudian yang kedua, faktor sosial, faktor sejarah. Ya, perjalanan bahasa dari satu generasi ke generasi, gitu kan, itu akan memunculkan makna yang berbeda. Artinya dari generasi dulu menggunakan kata ini dengan bermakna ini, tapi generasi itu berubah, gitu kan. Dari satu generasi memunculkan makna yang berbeda pemakaiannya pada saat itu. Ya, contoh dalam konteks dalam bahasa Arab itu kata adab. Kata adab itu pada zaman jahiliyah selalu digunakan untuk mengundang makan. Ya, sastra yang pada saat itu terjadi hanya disebut dengan syair aja gitu. Syair tidak tidak disebut dengan kata adab. Syair kemudian nasr hanya sebatas begitu aja. Nah, ya puluh syiaran. Mereka katakan gitu ya, ya, ya puluh syiaran kemudian ya puluh misalnya ketobatan gitu. Dia hanya mengatakan seperti itu tidak mengatakan adab. Ya, kata adab itu digunakan adalah untuk mengundang makan. Isim fa'il dari kata adab ini adalah adibun. Bukan adibun. Gitu kan. Orang yang mengundang makan. Dan walaupun kata adab ini yang mengundang makan juga sering dipakai. Ya, di dalam syarah juga disebut pakai. Seperti misalnya dakwatul ma'dubah lil asyad. Dakwah ma'dubah itu undangan makan. Ya, lil asyad, makan malam. Gitu kan.
Nah, gitu. Jadi tetap dipakai kata kan itu. Tapi kata adab dulu, tapi ketika di zaman Rasul, ya kata adab itu digunakan. Ada hadis yang mengatakan adab ni rabbi fa'asan tadi kata adab di situ. Walaupun bentuknya dari kata adab berbeda, tapi dari kata adab yang sama. Kata adab itu artinya mendidik. Jadi Allah Tuhan itu mendidikku dan didikan itu paling-paling terbaik. Ya. Kemudian di zaman Muawiyah, kata adab itu juga menjadi sebuah pendidikan akhlak, ya, sebuah budi pekerti dan sopan santun di dalam bertutur kata. Ya, di samping itu juga memiliki reputasi yang baik. Jadi kalau dikatakan dengan inilah mungkin yang makna inilah yang masuk ke Indonesia. Ya, Anda dikatakan Anda tidak beradab, gitu kan? Artinya Anda tidak beradab, Anda tidak berbudi pekerti, tidak punya reputasi yang baik, gitu kan? Tidak sopan santun, gitu kan? Ini mungkin yang masuk ke dalam bahasa ke dalam Indonesia ketika kita mengatakan ada tidak beradab, kurang adab segala macam. Kemudian baru di zaman Abbasiyah, saat adab itu digunakan untuk hal-hal yang berkaitan masalah sastra. Dan itulah muncul kajian-kajian adab, ngerti kan? Dia terbagi dua, yaitu syiar dan nasar, prosa, segala macam. Jadi seperti itu. Jadi ini proposal saja dan di bahasa lain pun bisa jadi ada sama. Walaupun tidak ada faktor chicken itu. Artinya faktor faktor sosialnya juga di situ include ya, maupun faktor sejarah termasuk juga antara sejarah dengan sosial ini ada saling berdekatan satu sama lain gitu. Di dalam bahasa Indonesia seperti misalnya dari faktor sosial ini bisa juga ya dalam konteks faktor sosialnya ya faktor sosial budaya masyarakat itu berperan perubahan mana karena bahasa sebagai tingkah laku verbal merupakan salah satu aspek dari keseluruhan budaya tingkah laku masyarakat yang sedang melaksanakan komunikasi. Jadi masyarakat itu ya berkembang, makanya bahasa juga berkembang. Masyarakat itu berubah, makanya bahasa yang digunakan oleh dia juga berubah, ya. Dan ini juga bisa lihat kalau kenapa dulu menggunakan kata gerombolan, gerombolan. Ya mungkin masyarakatnya gerombolan itu oleh masyarakat dulu ya, tidak berkonotasi baik, kan ya, dia tidak aman-aman saja. Kita bisa mengatakan gerombolan mahasiswa dulu, ya kan? Kenapa? Karena belum ada kriminalitas yang dilaksanakan secara berkelompok begitu. Nah, secara berkelompok. Tapi selain itu mereka ada berkelompok-kelompok dan kegiatan-kegiatan korupsi ini dan gerombolan pada saat itu digunakan oleh masyarakat dulu di faktor sejarah. Tapi masyarakat itu berkembang, berubah dari aspek kriminalitas ya, yang melakukan kejahatan itu bukan individu lagi gitu. Mereka melakukan secara berkelompok gitu kan dalam mencuri, mencopet, menjamret itu nggak berani sendirian. Kalau berani sendirian mungkin dulu sendiri tapi itu zaman berubah gitu kan. Zaman berubah ini rakyat berani melawan makanya mereka secara berkelompok supaya rakyat itu tidak berani melawan mereka gitu. Maka dari situlah muncul gerombolan itu untuk kepada mereka gitu. Jadi gerombolan penjahat, kemudian penjamret. Jadi kata gerombolan berubah yang tadinya aman-aman saja, tidak berkonotasi jelek, tidak positif. Tapi sekarang sudah mengarah kepada konotasinya negatif, gitu, gerombolan. Gitu. Dan tidak, ketika kita mendengar kata gerombolan itu pasti konotasinya negatif. Nggak bisa lagi disebut dengan gerombolan kiai, gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena kiai nggak berbentuk mentalitas, gitu. Ya, kalau dulu zaman dulu iya, tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena masyarakat sudah merubah kata gerombolan itu menjadi konotasi negatif dalam pemakaiannya sehari dalam komunikasi mereka. Akibat dari terjadinya perubahan sosial yaitu dari aspek kriminalitas misalnya ya, yang dikerjakan secara kelompok. Kemudian contoh lain juga kata amplop. Ya, perubahannya dari lingkungan berbeda. Misalnya awal kata amplop, ya amplop itu mungkin dikenal dengan konteks surat menyurat, ya seperti misalnya kayak di kantor-kantor pegawai, gitu kan. Kemudian juga di sekolah, gitu kan. Kadang kalau kita sakit, kita tulis surat dan surat itu diletakkan di dalam amplop, gitu. Tapi belakangan lingkungan masyarakat itu berubah. Ya khususnya pertama mungkin dari aspek orang-orang yang berusaha pengusaha gitu. Ketika minta izin misalnya tidak dikasih segala macam untuk supaya cepat misalnya keluar izinnya misalnya ya diberilah uang untuk pejabat-pejabat pemerintahan gitu kan dan uang itu diletakkan di dalam amplop gitu kan. Sehingga muncullah kata yang disebut dengan amplop itu menjadi sogok menyogok gitu kan harus kita nggak disogok gitu. Jadi karena perubahan masyarakat ya kan yang itu.
Bukan saja itu terjadi, bukan hanya misalnya kayak pengusaha izin atau pengusaha segala macam, termasuk juga merubah gitu kan, bisa jadi ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke perguruan tinggi yang keren, tapi sebenarnya orang tua itu tahu bahwa anaknya juga nggak mempunyai kemampuan di dalam mengikuti tes misalnya. Bagaimana nih supaya anaknya ini lulus bisa masuk ke perguruan tersebut walaupun anaknya itu di dalam tesnya itu tidak benar gitu. Nah disitulah mulai di situ muncul keinginan orang tua yang seperti itu, akhirnya ada oknum yang diberi uang dan uang itu diletakkan dalam amplop. Makanya muncullah kata sogok dari berbagai macam, bukan hanya dalam pengusaha-pengusaha saja, tapi juga muncul di kalangan masyarakat. Tapi belakangan kita lihat juga ada terjadi perubahan. Ya, perubahan masyarakat itu dulu mereka bekerja sesuatu secara gotong royong, gitu kan? Gotong royong, ayo kita membuat panitia kegiatan dengan 17-an, misal, atau kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Dulu mereka bergotong royong, tidak ada diberi uang. Tapi belakangan mereka bahwa masyarakat yang sudah bekerja dengan cara itu supaya perlu dikasih insentif, gitu kan? Istilahnya uang lelah gitu, atau uang rokok segala macamnya gitu. Nah disitulah muncul mereka pun juga memberikan uang diletakkan di dalam amplop, tapi kemudian mereka dikasih. Tapi di situ bukan solok, tapi itu adalah uang lelah gitu. Ya memberikan uang uang lelah gitu. Nah ketika amplop dalam konteks uang lelah itu ya tidak bisa disebut dengan solok menyolok gitu. Artinya itu kan juga positif. Jadi berkembang masyarakat, sesuatu masyarakat berkembang. Ya, ya bahasa yang digunakan juga maknanya juga bisa berubah gitu. Dan dia juga karena masyarakat itu dinamis, maka bahasa yang digunakan oleh masyarakat bahasa itu juga menjadi dinamis, artinya mengalami sebuah perubahan dan perkembangan gitu kan, khususnya dalam makna kata. Kata itu bisa diubah, perubahannya itu bisa jadi faktor-faktor tentang tidak terlihat. Nah, inilah yang berkaitan dengan masalah faktor-faktor perubahan makna. Dari sini ada yang ingin tanyakan, silakan yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan. Silakan bertanya. Ini kenapa sih kalian sih males ngebuka buka video ini sih? Hah? Halo, halo, ini ada orangnya nggak sih? Halo, ada orangnya nggak? Ada Iya, Ustaz. ada Ustaz. Ya, ada orangnya sih. Ada Ustaz. Iya, kenapa kok saya tanya begitu nggak ada yang mau jawab sih? Gimana sih kalian ini? Saya kayak ngomong dengan patung aja di kelas ini kayak ketika kan nggak ada respon satu dia ada respon segala macam ini. Jangan kena kayak kelas D ya. Kelas D itu nih kan kalau saya keluar dari kelas ini nih kalau respon kalian nggak ada nih. Pokoknya bos tuh nanti luring deh nggak ada yang nggak adil. Pokoknya nggak ada dispensasi kalau kalau nilai nggak bisa nilainya nggak ada nilai-nilai katro katro nggak ada pakai nilai katro kalau kamu jelek jelek aja 40 40 nggak lulus nggak lulus. Oh, kalau nggak belajar nggak mendengarkan padahal mendengar ini bagian dari belajar. Ada yang bertanya tidak? Nggak jawab kan? Sepertinya nggak ada Ustaz. Ya gitu dong, tanya jawab nah gitu, jangan diem aja. Ini kayak kayak mau dinikahkan aja nggak mau jawab, kemudian itu ya dulu alasannya kan itu. Kalau dalam konteks proses dia melamar, ya, kemudian ceweknya itu dalam kamu kemudian diem itu, nah itu boleh nggak apa-apa tuh. Mau diem itu, jangan disamakan dengan ketika nikah atau apa dan melamar.
Jawab salah satu atau apa. Terus masalah berikutnya adalah untuk perubahan makna. Ada 7 tipe dasar perubahan. Ya, di sini ada peningkatan makna, lawan dari peningkatan makna itu adalah penurunan makna. Ya, kemudian ada pengkhususan makna, itu nanti berubah kepada pengumuman makna. Kemudian ada perluasan makna, itu lawannya adalah penyempitan makna. Lawan. Nah, itu maksudnya peningkatan itu berubah dari tingkat menjadi rendah, rendah menjadi tingkat, umum menjadi khusus, khusus menjadi umum. Luas menjadi sempit, sempit menjadi luas. Itu maksudnya begitu. Perubahannya itu terjadi seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, yaitu yang disebut dengan penghilangan makna. Ya, penghilangan makna. Untuk mana atau peningkatan makna yang dalam bahasa Arab disebut dengan huruf dalalah. Maksudnya apa? Makna yang baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari arti yang lama. Itu maksudnya yang disebut dengan peningkatan makna. Jadi nilai baru, nilainya lebih tinggi daripada nilai yang dari makna yang lama. Contohnya dalam bahasa Arab itu misalnya as-sufrah. Ya, kata as-sufrah. Makna aslinya adalah makanan musafir yang disiapkan untuk ya bekal bepergian. Tapi kemudian digunakan untuk menyebut tempat atau bencanaannya. Belakangan, karena supra itu dimaknai sebagai sesuatu makanan yang di atas bejana. Gitu. Jadi bukan hanya mustahil saja, tapi juga yang diletakkan di atas bejana. Bejana seperti apa juga disebut dengan asuf. Asuf. Jadi kata supra itu dinilai mengalami peningkatan makna. Ya, dari sekedar mustahil berubah kepada makanan setiap makanan. Ya kan? Kalau dalam bahasa mungkin bisa disebut dengan sarjana ya, kan sarjana dulu bermakna gitu. Tapi sekarang sarjana itu mengalami peningkatan mana sesuatu orang yang mengalami proses pendidikan akademis secara formal misalnya. Ya kan seperti itu. Kemudian yang kedua penurunan makna. Penurunan makna itu disebut dengan inhitatul dalalah. Inhitatul dalalah itu mungkin makna baru dirasakan lebih rendah ya, nilainya dari makna yang lama. Contohnya kata niswan, kata niswan. Kata ini adalah bentuk jamak dari akar kata yang berbeda, yaitu marah atau dari nisa, yang artinya wanita. Kata ini pada awalnya ya sering digunakan oleh para penyair, baik dalam kutipan maupun dalam ucapan hari. Tapi ya ini tidak di awal tidak berkonotasi jelek. Tapi sekarang ini kita melihat bahwa kata siniswan itu mengalami perubahan makna mengarah kepada konotasi jelek itu. Karena apa? Karena dia kata siniswan itu dipakai untuk sebuah ejekan, gitu. Baik dalam bahasa sastra maupun dalam bahasa keseharian. Karena dipakai dalam untuk mengejek, kata siniswan ini mengalami penurunan makna. Ya, sama juga seperti tadi gerombolan. Gerombolan itu awalnya tidak berkonotasi jelek, tapi belakangan turun menjadi berkonotasi jelek. Jadi artinya gerombolan itu mengalami penurunan mana, gitu kan. Nah ini contoh dari penurunan mana. Ya kan? Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan takmim dalam pengumuman makna. Maksudnya makna baru dirasakan lebih umum sifatnya dari makna yang lama. Ya. Seperti misalnya kata al-khamar. Kata al-khamar ini pada awalnya kata ini bermakna minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur. Jadi itu awalnya seperti dari anggur, gitu. Tapi belakangan kata khamar itu bukan hanya dibuat dari anggur saja, tapi semua minuman yang memabukkan disebut dengan khamar. Apakah dari anggur, apakah dari lain, seperti misalnya alkohol, kemudian ditambah dengan misalnya kayak tape dan lain sebagainya. Gitu. Ketika sudah menjadi minuman yang memabukkan, itu disebut dengan khamar. Jadi khamar itu mengalami pengumuman mana. Jadi ketika dikatakan khamar, oh itu hanya dari anggur aja, ini kan bukan dari anggur, enggak juga begitu. Ya.
Jadi ketika Al-Quran mengatakan dengan khamar, ya maksudnya dia mengarah kepada makna umumnya. Ya, makna umumnya itu semua minuman yang memabukkan dibuat dari apa saja. Kalau sudah memabukkan orang, menimbulkan akal menjadi hilang, itu disebut dengan al-khamar. Jadi mengalami pengumuman. Kemudian yang keempat, ada pengkhususan makna. Jadi makna baru dirasakan lebih bersifat khusus dari makna yang lama. Ya, contohnya seperti misalnya al-hajj. Kata haji itu dulu awalnya niat atau tujuan. Jadi kalau dulu dipakai ahuju ila baitika, ahuju ila madrasah. Artinya saya niat atau saya menuju ke sekolah gitu. Itu saya dipakai gitu. Tapi belakangan ya ketika Islam datang kata ahuju itu sudah mengalami perubahan ke khusus. Yaitu ketika orang mengatakan ahuju itu konotasinya sudah langsung pemahamannya sudah langsung mengarah kepada bahwa oh iya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh begitu. Ya, kata aku jadi kata aku haji itu sudah mengalami pengkhususan makna tidak bisa lagi dipakai aku jadi kalau anak uridu anak aku di sana udah orang langsung paham oh, bahwa ada akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji dan umroh seperti itu ya mengalami pengkhususan makna. Kemudian yang lima, perluasan, ya perluasan makna, tapi makna baru dirasakan lebih luas jangkauannya dari makna yang lama. Ya, jadi lebih luas jangkauannya. Melihat ini luas jangkauannya, artinya luas jangkauannya itu dipakai dalam konteks bidang-bidang lain gitu. Seperti kata Ros. Kata Rasul itu bukan hanya lagi mana kepala atau salah satu anggota tubuh manusia, tapi juga dipakai di bidang-bidang lain. Misalnya dalam bidang olahraga menjadi Rasul Irba, di dalam bidang struktur sekolah, kepala sekolah, gitu kan, kepala pendidikannya, kemudian juga diberikan misalnya ketua dengan kepala kelas atau ketua kelas gitu kan kepala sekolah ketua kelas dan sebagainya itu menggunakan kata rasul rois dan jadi luas dong jadi bukan lagi dipakai untuk anggota tubuh manusia tapi sudah di bidang-bidang lain juga kalau di seorang pemimpin disebut dengan kata rasul gitu kan diambil kata rasul. Kemudian yang keenam yang disebut dengan penyempitan makna. Ya, artinya makna baru dirasakan lebih kecil dan terbatas jangkauannya dari makna yang lama. Contoh dalam bahasa Arab ini disebut dengan maula. Maula ini luas banget nih bahasa. Artinya awalnya dia bermakna luas ya. Hamba sahaya, budak yang dimerdekakan dan yang memerdekakan. Kemudian yang memberi nikmat, yang diberi nikmat, Anda lihat sini. Yang memberi nikmat dan yang diberi nikmat dengan yang memberi nikmat, yang memerdekakan dan yang dimerdekakan, itu kan maknanya bertolak belakang tuh. Artinya di situ nanti ada antonim, satu kata memiliki makna yang bertolak belakang antonim gitu. Itu akar kena antonim dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, buat saja teman, tetangga, tamu, pengikut, paman, tuan, majikan, dan sebagainya. Tapi belakangan kata mau lainnya itu sudah menyempit maknanya dan sebagian kecil dari mana itu yaitu hamba saya dan tuan atau majikan. Tapi belakangan lain sudah berkurang lagi ya dalam film-film Arab misalnya film Arab yang berkaitan dengan masalah politik kerajaan misalnya itu selalu menteri misalnya kalau dia berkomunikasi dengan raja atau rakyatnya berkomunikasi dengan rajanya itu selalu bahasa yang digunakan adalah ya maulaya gitu kan ya maulaya ya umat ini kan ya. Sementara raja ketika memanggil berkomunikasi dengan menterinya atau raja itu tidak menggunakan ya maulaya gitu. Nah itu artinya apa artinya sudah lebih menyempit lagi ya maulaya pada untuk tuan dan majikan aja bukan kepada hamba saya. Jadi hamba saya ini kan orang ya raja tidak lagi mengatakan hamba saya itu dengan yang maulaya gitu. Jadi yang mengatakan yang maulaya itu ya tuan artinya tuan dan lebih sempit lagi dari penggunaannya begitu ya jadi artinya mengalami penyempitan makna ini dalam kebebasan dengan tadyik dalam kemudian yang terakhir penghilangan makna
Ya, maksudnya sebuah ungkapan yang biasa dilakukan sehari-hari yang berhubungan dengan komunikasi rutin antar masyarakat. Makna ungkapan ini telah hilang dan menjadi tidak berarti dan mana aslinya. Ya, artinya mana awalnya hilang dipakai lagi. Kalau contoh dalam bahasa Arab itu ahlan wa sahlan. Ahlan itu keluarga kan. Sahlan itu juga mudah. Ya, dari mana kita ahlan wa sahlan itu berubah maknanya menjadi selamat datang. Ya, selamat datang sebenarnya. Ya kalau kita lihat latar belakang, kenapa mereka orang Arab mengatakan Ahlan wa sahlan ini dari budaya mereka. Jadi budaya Arab itu kalau kedatangan tamu itu selalu dianggap sebagai keluarga dan didoakan kemudahan bagi tamunya gitu dalam konteks pernikahan. Makanya kalau di secara kebahasaannya itu nazalta ahlan wa nazalta sahlan. Nazalta itu mampir, singgah. Gitu kan. Jadi ketika ada orang lewat, nazalta sahlan, tinggal atau tinggalnya itu dianggap bahwa dia singgah ke rumahnya dari keluarga dia dan didoakan segala macamnya gitu. Ya, jadi kemudian ahlan wa sahlan. Jadi artinya apa? Artinya tamu itu diterima sebagai keluarga, terima sama temannya gitu. Makanya ada cerita di zaman Umar bin Khattab ketika ada di Irak ya, Abu Musa di Irak itu Abu Musa As'ari pidato selalu diinterupsi gitu kan. Pidatonya waktu itu dia hanya menyebutkan Umar bin Khattab aja, tidak menyebutkan Abu Bakar Siddiq dan Khalifah gitu. Jadi Khalifah yang disebutkan oleh ya kan dikritik oleh jemaahnya di dalam khutbah Jumat. Jadi diinterupsi itu di khutbah Jumatnya sampai 3 kali kemudian dilaporkan ke Umar. Ya, dilaporkan ke Umar. Ketika orang itu sampai ke rumah Umar, kemudian dia siapa segala macam, gitu kan siapa saya ini, wow, Umar langsung mengerti bahwa ini adalah orang yang dilaporkan oleh Abu Musa Syahri. Kemudian apa ucapan Umar? La ahlan wa la sahlan. Nah, gitu bahasanya dia. La ahlan wa la sahlan. Artinya apa? Artinya tidak diterima tamu itu. La ahlan, la ahlan wa la olah sahlan. Jadi seperti itu. Gitu. Dan kemudian tapi tamunya itu menjelaskan, saya perlu menjelaskan mereka segala macam akan diterima. Kemudian laporannya Umar langsung menyatakan bahwa ibu kamu yang salah itu adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Gitu. Ya. Sebab kenapa menyebutkan nama saya saja sementara Abu Bakar tidak disebutkan, padahal Abu Bakar lebih baik daripada saya gitu. Kemudian diperintahkan kepada yang memberikannya Umar memberikan informasi kepada saya supaya itu dirubah dan mengakui kesalahan Umar. Saya salah, kamu benar. Begitu. Saya tulis seorang pemimpin. Nah ini penghilangan makna. Jadi ada 7 tipe ya perubahan makna. Tidak semua bahasa yang ada itu tidak tujuh tujuh tujuhnya ada gitu kan. Ya salah satunya misalnya ada penghilangan makna ini. Di bahasa Indonesia itu tidak ada penghilangan, tidak ada contoh dari penghilangan makna. Tapi saya mendapatkan contoh itu ada di bahasa Jawa. Di bahasa Jawa. Sekarang saya tanya nih, siapa di antara kalian yang orang Jawa? Halo, siapa yang orang Jawa? Nggak ada yang orang Jawa? Filza Ustaz. Ya? Siapa? Rara Ustadz. Hmm, nama kamu siapa? Rara Ustaz. Nah, terus dibuka, jangan ditutup-tutup gitu kalau mau ngomong dengan saya, jangan kamu nggak buka-buka audionya tuh, audionya. Ini sudah dibuka Ustaz. Hmm. Ya tadi tutup lagi kamu. Kelihatan di sini kamu menutup ucapan saya sehingga tangan kamu nggak menekannya gitu. Biar lancar komunikasi dengan saya. Kamu tahu nggak contohnya apa untuk penghilangan makna? Ah, Ya Ustaz, kenapa? Suaranya agak hmm, kamu tahu nggak contoh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa, penghilangan makna? tidak tahu Ustaz. Nggak tahu.
Eh, saya kasih tahu, Nuhun Sewu. Apa artinya Nuhun Sewu? Permisi. Dari mana Anda tahu? Ada bukan orang Jawa tuh namanya Nuhun Sewu, orang bukan orang Jawa. Nuhun artinya apa? Minta. Sewu. 1.000. Oh, dari mana tuh kamu berani minta 1.000 jadi permisi? Eh, Nggak tahu, kamu Ustaz, tahu tapi nggak? Gimana kamu orang Jawa nggak tahu? Eh, minta tapi aku 1.000 ngerti, kok Ustaz. bohong jadi permisi. Gimana kalau lihat dari faktornya, faktor apa tuh? Ya, faktor sosial. Sosialnya seperti apa? Coba, coba yang buat orang Jawa juga jawab coba. Kok kenapa tuh berubah tuh? Kan udah tahu tuh contohnya bahasa Jawa tuh. Nuhun sewu, nuhun minta sewu 1.000, minta 1.000. Kenapa? Kenapa sedang ketika orang lewat kontekannya bilang nuhun sewu, kemudian minta 1.000 kok diartikan sekarang permisi itu. Ya, ada yang bisa jelasin nggak? Logikanya di mana? Ya, sosial masyarakat pada waktu itu apa? Gimana masyarakat sosial pada waktu itu? Boleh jadi terjadi ada, kan ada masyarakat pada saat itu. Ya, boleh jadi ada seperti misalnya kayak pemuda-pemuda yang nongkrong di jalanan, yang dikenal dengan malakin orang. Ya, di malakin, malakin, malakin orang. Setiap orang yang lewat itu selalu dipalakin minta 1.000, minta 1.000. Ya, ada orang nongkrong di jalan, kemudian ada yang lewat, pun sewu, wah, kasih 1.000. Ada lewat lagi non sewu, ada 1.000 gitu kan. Nah, mungkin sekali waktu ketika ada orang lewat, diminta 1.000, dia nggak punya uang, dia nggak punya 1.000. Gitu kan. Wah, nggak punya 1.000 bang, mana punya gitu kan. Masa saya nggak boleh lewat sih, saya nggak punya duit nih, gitu kan. Ya udahlah, kalau kamu nggak punya duit, bilang aja non sewu, gitu kan. Nah, kemudian non sewu, non sewu, gitu. Jadi setiap dia nyebut itu kalau nggak punya duit, dia non sewu, gitu. Kalau ada uangnya ya non sewu, kalau dikasih 1.000, tapi ketika dibilang non sewu kemudian nggak punya duit, ya dibilang non sewu lewat gitu. Nah, di situlah mungkin orang langsung terbawa. Akhirnya orang tahu bahwa kalau dia lewat situ, kalau anda nggak punya uang, bilang aja non sewu gitu. Belakangan orang yang duduk-duduk situ nggak lagi minta duit, tapi orang di masyarakat udah berpandangan bahwa kalau dia ngelewat di situ, pokoknya bilang aja non sewu kan gitu, supaya bisa lewat gitu. Ya, non sewu. Jadi kan, nah, kemudian datanglah pengumpul bahasa nih. Ya, pengumpul bahasa melihat ada masyarakat di Jawa, kok ada orang sih ketika melewati orang kok bahasanya kok nuwun sih, dikira maknanya apa ya? Nah, di situ lah mungkin dia pikir, oh, mungkin dia minta izin, permisi nih, datang melewati depan dia, gitu. Yang pada awal dia minta segala macam, mungkin akhirnya muncul kata nuwun sih, artinya permisi dipakai untuk permisi. Pada awalnya adalah dia minta 1.000, jadi makna awalnya itu sudah hilang lagi, nggak dipakai. Jadi masyarakat Jawa ketika dikatakan nuwun sewu bukan artinya minta uang 1.000 gitu kan, gitu. Dan dipakai dalam kondisi dalam kalau dia berarti mungkin seperti itu masyarakat Jawa. Ya terbukti juga sih kebiasaan pengulangan itu kan, kalau anda masih ingat kan di itu zaman Soeharto. Soeharto itu orang Jawa banget tuh, ketika dia melakukan kegiatan upacara bendera misalnya, itu kan ada inspektur upacara, kemudian ada komandan upacara, ketika melapor lapor, berikutnya kemudian besok kerjanya bubarkan bubarkan kan gitu. Dia bilang bubarkan, diulang lagi bubarkan gitu. Nah seperti itu kan, itu non sewu non sewu.
Karena ketika dia melihat tuh, kalau ketika kita nggak punya duit, ya ketika diminta non sewu kita sebut lagi non sewu karena kita nggak punya uang seribunya. Gitu. Kalau kita orang-orang punya seribu mungkin langsung dikasih gitu. Tapi belakangan-belakangan biasanya ya orang yang nongkrong itu nggak lagi minta duit, tapi orang yang lewat itu sudah telanjur bilang non sewu ini harus bilang non sewu walaupun tidak disebut non sewu diminta uang seribu gitu. Karena memang orang yang duduk itu nggak minta uang, ya nggak niat malakin orang, itu orang yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu selalu mengatakan non sewu yang akhirnya dia dipahami lah oleh orang. Kok kenapa masyarakat itu apa artinya dari non sewu? Karena kalau dibilang arti secara mutlaknya jadi nggak tepat. Non sewu minta seribu, orang di jalan kok minta seribu, orang duduk di situ. Jika nggak ngapa-ngapain, kok kenapa orang jalan lewat minta seribu? Kan nggak mungkin, itu mana hasil dari seribu. Akhirnya dipahami lah, karena yang mengucapkan ini adalah orang yang jalan, gitu kan. Ya, sehingga dipahami lah yang disebut dengan ya permisi, gitu. Ya, kan. Jadi di bahasa Jawa, di bahasa Indonesia tidak ada, di bahasa Indonesia tidak ada. Saya tanya kepada bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia tidak ada. Nah, sekarang ini kata ibu, kata ibu ini mengalami pengumuman atau perluasan nih. Pengumuman mana atau perluasan mana kata ibu? Reza, Ya, Ustadz. kata ibu itu mengalami pengumuman atau perluasan? Perluasan. Apa Ustadz? Maaf kurang jelas Ustadz. Kata ibu, Pak, kata ibu itu mengalami perluasan atau pengumuman makna. Oh, perluasan. Contohnya apa? Kalau perluasan. Yang tadi sama kayak Arok. Ya apa? Seperti apa? Ya kan kalau ibu biasanya dikenal ibu ibu kita itu, ibu yang melahirkan kita. Tapi bisa disebut juga ibu kalau misalnya kita pergi ke pasar, ibu atau pergi apa sama guru di sekolah, ibu guru gitu. Ustaz. Itu perluasan atau pengumuman? Kalau contohnya begitu. Pengumuman berarti Ustaz. Ya, pengumuman. Pengumuman. Jadi, ya, kalau contohnya ibu guru, segala macam itu bukan perluasan. Itu pengumuman. Artinya, kata ibu itu bukan hanya orang seorang wanita yang sudah menikah dan melahirkan, gitu kan. Tapi yang masih gadis pun juga dipakai dengan ibu. Contohnya apa? Kalau anda pidato di depan kemudian kan anda kan bapak-bapak ibu. Padahal di situ ada anak gadisnya, segala macamnya. Tidak lantas bapak-bapak ibu-ibu, remaja, remaji, kan nggak begitu. Ya, kemudian juga ibu guru. Ya, ibu guru itu juga bukan berarti menunjukkan bahwa guru itu sudah menikah dan melahirkan dan punya anak, kan tidak. Bahkan masih gadis, masih belum. Anda nanti ketika Anda mengajar PKM, Anda kamu juga dia akan dipanggil tuh. Bu Ilza, Bu Ilza, gitu. Kalau sebagai guru Rara, kan gitu. Padahal kamu belum menikah dan belum punya anak kan begitu. Itu artinya umum, atau umum gitu. Tapi sekarang bagaimana ya kalau yang sejenis perluasan Mudrika? Mudrika, belum Mudrika. Sedang di jalan kayaknya Ustadz, Maya tidak dengar. Sedang di jalan emang nggak apa dari mana dia ceritanya Mudrika ini dia ono ininya, zoomnya. Hah? Ini Mudrika gaib ya, tunjuk kamu. Jadi, kita jadi, halo Haji, Haji, saya Haji, di Muhammad. Kamu dengar nggak suara saya?
Haji, Haji Muhammad, kamu dengar nggak suara saya? Terdengar Ustaz, cuman rada putus-putus di Ana. Bukan putus tuh, kamu audio kamu tutup itu. Audio kamu tekannya di mute itu. Masih menu mute. Itu udah di on on mic Ustaz, cuman emang gak kedengeran suaranya. Tadi udah ngomong dengar kok saya. Haji, halo Haji. Sabrina, Ya Ustaz, ibu yang mengalami perluasan mana contohnya apa? Halo, Sabrina, ya Ustaz, sebentar. ngapain sebentar? Kamu ngapain? Mau ngapain sebentar? Perluasan makna menurut saya itu ada kata bapak atau ibu Ustaz. Jadi yang Ibu dulunya hanya aja, ibu. Saya tanya ibu. Ibu kan tadi di pengumuman mana? Sekarang ya ibu mengatakan mengalami perluasan mana enggak menurut kamu? iya. Nah, contohnya apa? Contoh selain dari ibu Ustaz. Iya, katanya kamu kan ibu katanya mengalami perluasan mana? Contohnya apa? Itu enggak kamu? Ini Ustaz kepala, Oh, kalah. Orang ibu. maksudnya ibu jari Ustaz. Iya, itu tekannya. Apalagi Ibu gak tahu lagi Ustaz saya. ini Jakarta sebagai apa nih? Jakarta nih dengan Indonesia sebagai apa Ibu kota. Jakarta? Ibu kota Ustaz. Iya itu ibu kota, kemarin kan ibu kota, ibu negara, kan gitu. Ya, enggak, jadi kata ibu itu bukan hanya untuk dipakai ibu itu bukan dipakai bahwa ibu yang mengalami artinya ibu yang punya anak, atau wanita yang sudah melahirkan kawin, tapi kata itu juga dipakai untuk bidang-bidang lain gitu. Itu maksudnya perluasan tadi kata Rasul itu. Kata Rasul kepala, tapi ada yang mengatakan Raisul Madrasah, Raisul Fasal, kan gitu. Kata ibu gitu, ibu negara, ibu kan ibu kota, ibu jari. Gitu. Jadi ibu itu ketika contohnya ibu negara, ibu kota, itu perluasan. Tapi kalau ibu guru, nah itu berarti pengumuman tuh gitu. Jadi ibu itu mengalami pengumuman makna sekaligus juga mengalami perluasan makna dari kata ibu itu. Gitu. Kemudian yang berikutnya berikutnya ke sebab-sebab perkembangan makna. Ya, jadi makna itu tidak statis ya, karena masyarakat pengguna masyarakatnya juga tidak statis dan dinamis. Sehingga terjadilah perkembangan makna. Ya, salah satu sebab-sebabnya adalah pertama pengaruh bahasa lain. Maksudnya adalah adanya saling mempengaruhi antar
kelompok masyarakat yang selalu mengadakan kontak komunikasi. Jadi pengaruh antar kelompok masyarakat ini disebut dengan interferensi, ya, atau dengan kata lain juga muncul kata serapan. Ya, jadi interferensi seperti ini memunculkan makna homonimi, makna sinonim, gitu kan. Contohnya kata bustan. Kata bustan itu asalnya dari bahasa Parsi. Kata hikor itu dari bahasa Habasya, gitu. Ya, bahasa Habasya dengan bahasa Arab itu satu rumpun. Sementara kalau bahasa Parsi tidak satu rumpun. Tapi itu masuk kenapa? Karena orang Arab juga berkomunikasi dengan orang Habasya yang sekarang Ethiopia dan juga berkomunikasi dengan orang Parsi sehingga kata itu masuk ke dalam bahasa Arab dan sekarang menjadi Bustad, kata kebu, bahadiko itu menjadi bahasa Arab dan itulah muncul disebut dengan sinonim, muncul kata sinonim. Kalau Arab aslinya itu haklun. Haklun itu kata bidak, dekannya, lapangan, kebun, dekannya gitu. Itu haklun atau lapangan gitu. Ya, makanya di dalam kajian semantik itu dengan yang disebut dengan semantik itu adalah haklun dalali. Ya, artinya lapangan mana. Dikenal dari seperti itu. Ya, pengaruh bahasa lain. Dan semua semua bahasa itu mengalami interferensi dari bahasa asing, termasuk juga bahasa Arab. Dan itu bukan aib ya, bukan aib bahasa ya kan, ya, sering ya kan, dari bahasa mana pun masuk, termasuk juga bahasa Indonesia. Cuman kalau bahasa Indonesia ini udah ininya kosakatanya juga minim gitu kan, nggak sampai jutaan, hanya ribuan aja kosakatanya, tapi sulit sekali masuk dari bahasa daerah kita. Dari bahasa daerah itu nggak banyak masuk ke dalam bahasa Indonesia, padahal itulah mestinya ya orang-orang daerah yang termasuknya itu dimasukin, artinya ketika berbicara bahasa Indonesia, ya di situ ada kata-kata dari daerahnya gitu, dibiasakan seperti itu gitu. Ngomong bahasa Indonesia, tapi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita dahar siang dulu yuk, kata dahar dahar misalnya kayak begitu. Jadi kata dahar itu nanti sinonim dengan makan, jadi bukan makannya ketekannya gitu. Ya, ini justru kadang-kadang supaya lebih keren pakai bahasa asing gitu. Wah, kalau bahasa asing kan kelihatannya keren gitu. Nah, itu yang menimbulkan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Seperti misalnya di pernah tuh dulu tuh di kampus juga itu ada pekan untuk ingin menilai keindahan di setiap prodi dan kampus dan untuk di fakultasnya begitu kan, dinilai keindahannya dari kemana gitu. Tapi tidak mau menggunakan pakai bahasa Indonesia atau dari bahasa daerah gitu. Tapi dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, diambil dari kata beautiful. Oh, pekan beautifulistasi kampus. Wah, apa? Gitu. Jadi namanya itu pekan beautifulistasi. Beautiful itu jadi beautifulistasi kampus. Gitu. Ya, ya kan ya gitu. Kenapa harus bahasa? Kenapa? Apakah di bahasa daerah nggak ada? Ya ada lah kalau mau dicari. Pasti ada dari dulu tuh. Kita kan ribuan bahasa, ratusan bahasa di masyarakat dia gitu. Cuman ya kadang-kadang masyarakat justru malah nggak suka dengan bahasa daerah. Seperti misalnya contoh di Jakarta nih, yang sebut dengan Jack Linko, ada Linko. Linko itu kan bahasa Mataram ya, itu di NTT itu. Gitu kan, Jack Linko. Jadi terkenal Jack Linko. Justru malah orang Jakarta, pemilik Jakarta dengan merubah Linko dengan pakai bahasa asing lagi diambil dari bacaan. Nggak mau menggunakan karena jadi kebencian atau tidak suka dengan Anies dirubah segala macamnya begitu. Nah itu kan suatu hal yang sikap yang merembet ya, yang merembet kepada bahasa menjadi serapan dusunnya mestinya banyak, harus banyak itu dari bahasa-bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi memperkaya bahasa Indonesia. Orang yang bukan dari daerah lain pun juga menggunakan kata itu gitu, biasa gitu. Jadi kalau orang di Kendahar itu bahasa Sunda, bahasa Jawa tuh. Ya, loh, Sunda, Dahar itu bahasa Sunda, bahasa Jawa. Sunda, Ustaz. Bahasa apa? Sunda, Ustaz. Sunda. Ya, udah menjadi bahasa Indonesia bukan? Hmm? Udah menjadi bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia belum? Ya kan? Nah, itu kan belum kelihatan.
Dalam karya ilmiah juga saya makan ini nggak pernah ada ketika saya makan sedar, mie atau sedar. Kalau dibuktikan ya kan itu digunakan di dalam karya ilmiah, dalam tulisan-tulisan populer misalnya, populer dulu lah. Itu nanti akan muncul, akan biasa orang. Sama kayak misalnya termaktub, kata-kata termaktub, kata maktub gitu. Nah, itu dipakai oleh orang-orang wartawan itu. Ini termaktub dalam undang-undang begitu. Gitu kan. Bukan tertulis tapi termaktub gitu kan. Maktub itu sudah tertulis tapi dipakai dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia dan tambah pakai tar lagi gitu termaktub gitu. Nah, kayak gitu gitu tuh. Gitu kan. Bahasa macamnya kalau sudah dipakai di dalam koran, sudah dipakai masyarakat itu nanti udah menjadi bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi itu digunakan secara apa? Kan menjadi seperti itu. Ya, pengaruh dan bahasa-bahasa asing, bahasa daerah. Kemudian yang kedua ada perbedaan dialog antar kabilah. Ya, antar kabilah di bahasa Arab itu jelas ya di bahasa Arab atau di masyarakat negara sekarang ini jelas gitu. Seperti misalnya contohnya ada handphone. Itu kalau orang Saudi gitu kan, kata handphone itu seperti jawal, nakol gitu kan. Tapi kalau orang Mesir dan Maroko mengatakan mahmul. Ya, semuanya betul. Jawal itu keliling-keliling dalam mencari internet, mencari ya jaringan gitu. Nakol artinya pindah-pindah. Jadi handphone itu dibawa dipindah-pindah ke ini segala macam. Ya, kemudian kalau orang Mesir Maroko pakai mahmul, mahmul itu dibawa gitu. Ya namanya dibawa. Ya, karena handphone itu dibawa-bawa kemana-mana kan gitu. Jadi semuanya betul dibawa berbeda. Dan dipakai bisa dipakai semua. Anda bisa mengatakan Jawa, bisa mengatakan nakal, bisa mengatakan mahmul dalam bahasa Arabnya seperti itu. Gitu, ya. Jadi perbedaan dialog-dialog itu kan begitu juga perbedaan-perbedaan dialog di antara masyarakat daerah kita ya kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia dan itu dipakai dua-duanya nggak ada masalah. Oh kalau dialog kalau begini ini kata dari Jawa, kalau ini kata dari Sunda, kalau ini kata dari begitu ya, ya kan ya kata. Ya, kan. Jadi ada dialog-dialog dalam bahasa dialog. Kemudian juga majas. Salah satu perkembangan itu ke majas. Artinya kata itu digunakan tidak mana aslinya gitu. Udah berubah maknanya sesuai dengan konteks. Seperti kata yadun, yang awalnya adalah anggota tubuh manusia, tapi berubah menjadi makna kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan. Itu salah satu majas. Ya. Jadi itu juga. Ya, kan, ya. Seperti misalnya contoh misalnya aqua. Aqua itu sudah berapa namanya ini bukan untuk di merek dagang, tapi sudah menggunakan air putih. Ini kita minum nih kalau misalnya kalau kadang orang cara gitu kan, ini nanti makan apa minumannya apa? Oh, minumannya aqua aja lah. Maksudnya aqua itu maksudnya bukan menunjukkan kepada merek tertentu, minum pakai air putih aja lah. Gitu. Ya, pakai air putih gitu. Tapi itu tadi karena kenapa aqua itu menjadi pentingkannya menjas untuk mengarah kepada air putih karena ya perusahaan Aqua itu yang pertama kali berbisnis dalam air putih begitu sehingga orang nggak perlu kenal gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau beli air putih misalnya kita sebut dengan Aqua sangkanya kita ingin membeli merek Aqua gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita pengen air putih gitu. Ya, mau nanti mereknya apa terserah mau pakai mau merek Fit, mau pakai apa segala macamnya begitu. Tapi karena sudah orang biasa Aqua Aqua ya maksudnya adalah air putih gitu. Itu juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah majas. Kemudian juga pertukaran huruf pada kata, gitu kan? Artinya kata yang mengalami ada perubahan pada salah satu hurufnya, gitu. Kalau dalam bahasa Arab ini seperti misalnya laziqo pakai zai, pakai sin, pakai sod. Ya, jadi kabilah tertentu mengatakan laziqo pakai zai, kabilah tertentu pakai sin, kabilah tertentu pakai sod, sehingga terjadi perubahan. Maknanya sama semua. Gitu. Maknanya sama artinya melekat. Nah, begitu juga kata syarat. Kata syarat itu di lugat pakai zai, zirat ada kabilah yang membacanya dengan ihdinas siratal mustaqim. Ada kabilah yang menggunakan pakai sin ihdinas siratal mustaqim, ada kabilah yang menggunakan pakai shad siratal mustaqim. Nah, hal-hal inilah yang dulu kalau ada sejarah Utsman bin Affan ketika Islam itu berkembang keluar begitu banyak orang non Arab itu masuk Islam sehingga ketika membaca Al-Quran, yang sesuatu ada yang pakai zai bacanya, ada yang pakai sin, pakai itu mereka saling menyalahkan karena mereka nggak tahu.
Karena ketidaktahuan mereka bahwa ini adalah bagian dari bahasa Arab juga, cuma ada berbeda kabilah aja, gitu kan? Sehingga mereka saling salah menyalahkan, kafir mengkafirkan, sehingga muncullah ya perselisihan di antara umat Islam. Makanya itu ada seorang yang mengusulkan ke Utsman supaya Al-Quran itu dijadikan satu aja, gitu kan? Dijadikan satu, digandakan dari tulisan pemiliknya, ya, dari yang ditulis di zaman Abu Bakar itu menjadi patokannya, kemudian digandakan. Nah, ketika digandakan itu penulisannya, disitulah dipanggil penulis wahyu yang pertama Zaid bin Thabit, kemudian ditambah dengan 3 orang oleh Utsman. 3 orang ini orang Quraisy. Kemudian Utsman berpesan kepada 3 orang ini, kalau kamu berselisih pendapat dengan Zaid bin Thabit itu bukan orang dari kabilah Quraisy. Perintahnya apa? Uktub bil lughati Quraisy, dan Al-Quran tulis dengan bahasa Quraisy, karena Al-Quran ditulis dengan bahasa Quraisy, gitu kan? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Dan itulah ketika Al-Quran itu disatukan, ya, menggunakan pilihan pakai short. Karena apa? Mengacu kepada orang kabilah Quraisy dalam menggunakan syirat. Orang kabilah syirat itu pakai short, inna syirat, sehingga ditulisnya pakai surat, gitu kan? Jadi semua Al-Quran yang ada di tangan dia yang masih itu pakai zai, pakai sin, itu semua ya semua itu dimusnahkan. Semua Al-Quran yang ada di tangan sahabat segala macam itu dimusnahkan, dibakar. Cukup hanya yang digandakan inilah yang sudah digandakan zaman Utsman, sehingga sampai sekarang kita membaca pakai surat itu paling pakai suara sod. Walaupun secara kita yang tahu bahasa pakai ziot, pakai sin itu nggak salah, tetapi ya kita sekarang kita membacanya dengan suara sod, yang pakai suara zai dengan sin, sekalipun secara bahasa benar. Sebab nanti dikhawatirkan oleh masyarakat yang tidak tahu masalah, ya menyalahkan kamu, wah ini kamu sudah menyalahkan Al-Quran nih menggunakan, padahal dulu begini ceritanya seperti ini gitu. Jadi tetap kita baca itu surat pakai suara sod, itu jangan memakai suara zai. Ya, ini surat kemudian gimana baca pakai harf, pakai demikian macam, pakai zai, jangan lagi baca dengan suara sod, walaupun secara bahasa itu dalam. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau Anda pergi misalnya ke stasiun, ya Anda akan dapat tentu jalur satu, kereta akan tiba di jalur dua, jalur tiga. Tetapi kalau Anda naik mobil, jalan tol misalnya, nah situ akan temukan tuh lajur kanan untuk melewati, ya kan, lajur kiri, nah begitu ya, lempeng lambat. Nah itu jadi antara jalur dan lajur itu terjadi sebuah perubahan, ya perubahan huruf. Dengan merubah huruf orang harus bisa memahami bahwa kalau lajur itu untuk di darat, kalau jalur itu untuk kereta api, nah, kan gitu ya. Kalau jalur jadi seperti itu, jadi ada perubahan huruf seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh apa terhadap perubahan makna, ya. Di sini wa anallah dari musyrikin wa rasul. Nah, di sini ada, ini terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib nih. Ya, ayat ini ada dibaca dan Ali bin Thalib dibaca oleh orang, umat Allah, orang yang membaca Quran tidak disebutkan berapa ayat segala macam, tapi ada kesalahan membaca. Dibacanya Allah dari dan musyrikin wa rasulihi. Dibaca wa rasulihi itu harokat li-nya itu mengikuti harokat dengan musyrikin. Nah itu kan parah, itu maknanya salah, itu total salah. Masa sih Allah Subhanahu wa taala terbebas dari kaum musyrikin dan rasulnya, kan nggak begitu maknanya. Maka dari itu disitulah Ali bin Abi Thalib menyarankan kepada Abu Aswad Duali, ahli dan nah untuk memikirkan simbol harokatnya, gitu kan, sampai terus nanti kemudian juga muncul ulama-ulama lain-lainnya, sehingga muncullah, jadi bacaannya itu nanti dia berikannya, kalau Al-Quran yang dibaca itu kan di situ warasuluhu. Nah warasuluhu itu nanti wawnya itu huruf istisna, di Arabnya adalah mubtada, gitu kan. Tapi kalau dibaca waw rasulahu, ya itu juga i'rabnya mengikuti harokat bacaan Allah ha, gitu. Ya, dan itu memiliki makna yang betul gitu. Artinya kalau rasulahu, Allah dan Rasulnya terbebas dalam konflik begitu. Ataupun juga misalnya Allah terbebas dalam konflik dan begitu juga Rasulnya terbebas dalam maksud gitu. Rasuluhu bari'un minhum. Nah, gitu. Jadi khobarnya dihilangkan wa rasul gitu. Ya, jadi i'rab. Jadi kalau ketika Anda baca di Arabnya salah, baca harokatnya salah, ada di Arabnya berubah, itu maknanya jadi berubah. Begitu juga kata akal, terus sama kata hatta ro'siha ro'saha ro'suha. Ya.
Kalau Anda baca kata rosuha, maknanya berbeda dengan kata rosiha. Kata rosiha juga berbeda ketika Anda membaca kata rosaha. Apa bedanya kata rosaha? Ya, kalau Anda akan sama kata rosaha, artinya Anda makan ikan, palanya juga ikut dimakan. Atau rosaha. Karena rosaha mengikuti harokat sama kata. Ya, artinya palanya berarti palanya ikut dimakan. Begitu juga kalau Anda baca hatta rosuha, itu palanya juga dimakan. Gitu kan? Hatta rosuha, hatta itu harful istighnaf, kalimat baru, rosuha mubtada. Jadi pala ikan, ikan saya makan saya makan ikan, ya, sampai pala ikan pun juga saya makan. Gitu. Hatta rosuha akal tuh. Tapi kalau Anda katakan hatta rosiha, hatta itu jadi majrur, menjadi ilal tikar rosiha, artinya pala ikannya nggak dimakan. Ya, jadi ketika Anda katakan bacanya hatta rosiha, pala ikannya tidak dimakan. Ya kan. Jadi bacaan harokat itu juga menentukan makna. Jadi kalau Anda senang ikan dan palanya dibakar, Anda harus membaca dengan hatta rosaha atau hatta roswa. Dan hatta rosiha, kalau hatta rosiha, itu menunjukkan makna pala ikannya nggak dimakan. Gitu kan. Begitu juga yang terakhir, Zaidan Ahuka. Zaidan Ahuka itu Eropa semua sama. Cuman Eropanya beda-beda. Zaidan Ahuka isim dan khobar inna, isim dan khobar la'ala, isim dan khobar ka'anna. Itu memiliki makna yang berbeda jelas dari penggunaan kata inna, la'ala, dan ka'anna. Kalau inna Zaidan Ahuka itu beneran. Secara fakta memang kenyataan bahwa Zaid saudara kamu. Tapi kalau la'ala Zaidan Ahuka, walaupun isim hikanya ketika la'ala itu berarti Zaidan itu bukan saudara kamu. Yaitu dia kan ya gitu. Hanya sebuah harapan bahwa dia menjadi saudara kamu. Kemudian kalau karena Zaidan Auka, Zaidan pun juga bukan saudara kamu. Dia itu hanya sebuah seakan-akan aja. Seakan-akan aja bahwa dia itu saudara kamu. Karena apa? Karena tingkah lakunya seperti saudara kamu. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi dianggap seperti seakan-akan. Gitu. Nah itu berbeda. Jadi i'rabnya berbeda, makna pun juga jadi berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan pengaruh i'rab ya terhadap perubahan makna di dalam bahasa Arab sangat jelas sekali. Ya, di bahasa Arab itu sangat jelas sekali. Baik, ini pembahasan kita. Ya, masih ada waktu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya? Udah paham semua? Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup teman kita hari ini ya. Anda berarti Anda sudah bisa memahami itu. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.